Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Oktavia Sitanggang dari Pendidikan Akuntansi B 2019 dengan NIM 719214-2002. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan tentang analisis saham di perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau biasa kita sebut dengan BCTM dari aplikasi iPod atau Indopreneur Online Technology. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan investasi di perusahaan itu dan inilah menjadi alasan saya ingin mengulas tentang saham BCTM ini. Nah, pertama sekali saya akan mengulas tentang sejarah dari BCTM ini. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau Bank Jatim atau bisa disebut dengan BCTM didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1961. Dalam perjalanan bisnisnya, Bank Jatim melayani masyarakat Indonesia dengan meluarkan berbagai layanan simpan pinjam dan layanan perbankan lainnya. Pada tahun 1988, Bank Jatim menerbitkan obligasi pertama mereka sebesar 25 miliar rupiah. 2 tahun kemudian, Bank Jatim memperoleh izin operasi sebagai bank devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia atau BI nomor 23/28/Kep/DIR tepatnya tanggal 2 Agustus 1990. Tahun 1991, bank ini menerbitkan obligasi kedua sebesar 50 miliar rupiah. 8 tahun kemudian, status perusahaan pun turut berubah dari badan usaha milik daerah menjadi perseroan terbatas. Tahun 2003, perusahaan ini kembali menerbitkan obligasi ketiga mereka sebesar 400 miliar rupiah. Pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur melakukan penawaran saham perdana mereka atau IPO dan resmi menjadi perusahaan terbuka atau TBK. Perusahaan ini mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode emiten BCTM. Nah, selanjutnya kita akan melihat struktur manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BCTM, di mana itu bisa kita lihat pada gambar. Kita sudah mengulas sejarah dari BCTM ini. Sekarang kita akan membahas fundamental dari BCTM. Dalam analisis fundamental ini dapat kita lihat di tabel fundamental yang ada di aplikasi iPod-nya. Nah, kita buka aplikasi iPod-nya, terus kita ke kolom pencarian untuk melihat perusahaan tersebut. Kita klik di kolom pencariannya kode emiten perusahaannya yaitu BCTM. Nah, setelah muncul kita klik, itu ada activitiesnya, kita klik. Setelah itu kita cari tabel fundamentalnya. Nah, ketika sudah terlihat tabel fundamentalnya, nah di tabel ini akan terlihat laporan perusahaan itu dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Analisis fundamental ini penting dilakukan oleh suatu investor. Kenapa? Karena analisis fundamental ini adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan investor tersebut untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham, di mana dalam metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental ini ada seperti return to equity atau ROE, ada price to earning ratio, dan lainnya. Jadi, tujuan utama sebuah analisis fundamental adalah untuk memperoleh pertimbangan harga untuk dibandingkan dengan harga sekuritas saat ini. Dengan demikian, investor dapat menilai apakah sekuritas tersebut termasuk overvalued atau undervalued. Nah, yang pertama kita akan melihat itu, yang pertama itu nilai market cap-nya, di mana kan market cap ini digunakan investor sebagai tolak ukur untuk mengukur kualitas dari sebuah perusahaan tersebut, di mana dari tabel fundamental ini kan kita lihat bahwa market cap seperti yang terjadi kita lihat di tahun 2021 itu kan market cap-nya itu sebesar 11,5 triliun.
Artinya di sini bahwa untuk bisa membeli perusahaan tersebut secara keseluruhan perlu memiliki dana sebesar 11,5 triliun tersebut. Dan kita lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2021 nilai market cap-nya itu mengalami kenaikan. Nah, yang kedua yang kita lihat itu adalah nilai EPS-nya, dimana kan kita lihat dari tabel fundamentalnya juga bahwa nilai EPS dari perusahaan ini mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2021 itu selalu mengalami kenaikan, mulai dari 85,16, 92,38, 99,93 dan 102,22. Jadi artinya di sini EPS perusahaan BCTM tersebut mengalami peningkatan, yang artinya perusahaan tersebut baik dan menguntungkan. Karena kan jika semakin tinggi nilai laba per saham, maka perusahaan tersebut dapat membagikan keuntungan yang lebih banyak lagi juga kepada pemegang sahamnya. Yang ketiga yang perlu kita lihat itu adalah price to earning ratio-nya atau PER-nya, dimana ini merupakan perbandingan harga saham. Ini dilakukan membandingkan saham ini dilakukan untuk melihat apakah saham yang hendak kita beli itu memiliki nilai tinggi sehingga berpotensi untuk memberikan kita profit atau laba. Nah, dari kita lihat dari tabel fundamental ini kan dari tahun 2018 sampai 2021, di 2020 itu nilai pernya itu sudah bisa dikatakan baik, sudah baik, dimana itu senilai 6,80 kali, yang artinya di sini harga saham ini sama dengan 6,80 kali pendapatan bersih perusahaan selama 1 tahun, atau sama dengan pendapatan bersihnya selama 6,80 kali tahun atau 7 tahun, yang artinya tingkat pengembalian modalnya itu lebih cepat. Di tahun 2021 senilai 7,58 kali atau bisa sekitar 8 tahun, yang artinya tingkat pengembalian modalnya itu jauh lebih lama. Nah, selanjutnya kita bisa melihatnya juga dari chart dari perusahaan BCTM ini. Nah, di mana di sini kan kita lihat bentuk chart dari perusahaan BCTM ini. Dari bentuknya kita lihat sudah cukup baik, dimana ketika perusahaan tersebut mengalami penurunan, itu penurunannya tidak terlalu turun drastis, hanya mengalami penurunan yang sedikit saja, sehingga dari sini bisa saya katakan bahwa perusahaan ini sudah cukup stabil. Jadi dari analisis fundamental tadi yang sudah bisa menggambarkan bahwa perusahaan tersebut sudah baik, itulah alasan saya memilih berinvestasi pada Bank Jatim ini. Nah, saya membeli saham pada perusahaan ini pada Bank Jatim ini itu pada tanggal 22 Maret 2022, dimana pada saat itu harga sahamnya 815 per lembar saham. Nah, pada saat ini tuh harga per hari ini harga sahamnya itu senilai 775. Memang mengalami penurunan, akan tetapi itu tidaklah penurunan yang drastis. Ini masih bisa dikatakan stabil. Nah, selanjutnya kita lihat historical saham dari perusahaan BCTM ini selama 5 tahun terakhir. Nah, kita lihat dari gambar itu kan bahwa harga saham itu mengalami naik dan turunnya. Dan BCTM ini pernah berada di harga tertinggi, yaitu di harga 830. Nah, untuk harga terendahnya itu dia ada di harga 680, dan sekarang harga sahamnya itu senilai 765. Melihat kinerja keuangannya secara umum serta prospek bisnisnya BCTM ini, kita lihat masih menjanjikan, sehingga saham di BCTM ini layak untuk kita pertimbangkan untuk kita beli. Sekianlah video analisis dari saya mengenai Bank BCTM. Semoga video analisis saya bermanfaat untuk semua orang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.